Di video kali ini, saya khususkan untuk kamu yang mendaftar di formasi operator layanan operasional. Jadi di video ini, membahas kisi-kisi soal yang akan keluar pada tes ujian nanti, karena kisi-kisi ini berasal dari Menpan RB tahun 2024. Sekarang kita melangkah ke soal yang pertama. Dalam proses pengaturan penggunaan sarana dan prasarana, Anda menyadari bahwa satu ruangan digunakan oleh dua divisi secara bersamaan tanpa koordinasi. Hal ini menyebabkan konflik jadwal yang merugikan kedua belah pihak. Apa langkah yang harus Anda ambil untuk menyelesaikan masalah ini? A. Membagi waktu pemakaian secara bergantian. B. Memberikan prioritas kepada divisi yang lebih besar. C. Memindahkan salah satu divisi ke ruangan lain tanpa diskusi. D. Mengajukan penjadwalan ulang melalui rapat koordinasi. E. Menunda penggunaan ruangan hingga konflik selesai. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Mengajukan penjadwalan ulang melalui rapat koordinasi. Jawaban D. Karena penjadwalan ulang melalui rapat koordinasi adalah langkah bijaksana untuk menyelesaikan konflik secara adil dan transparan. Dalam rapat, semua pihak dapat mengajukan kebutuhan mereka sehingga solusi terbaik dapat ditemukan tanpa merugikan salah satu pihak. Koordinasi ini juga membantu mencegah konflik serupa di masa depan. Soal nomor 2. Anda ditugaskan menerima pengiriman 200 unit kursi kantor dan dokumen pengirimannya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa 15 kursi mengalami cacat pada sandarannya, dan jumlah yang tercatat di dokumen berbeda dengan jumlah barang yang diterima. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? A. Menerima barang sesuai dokumen dan melaporkan cacat belakangan. B. Membuat laporan pemeriksaan dan menolak seluruh barang. C. Mengajukan klaim terhadap barang yang cacat dan meminta penggantian. D. Menyimpan dokumen tanpa tindakan lebih lanjut. E. Menghubungi penyedia untuk membahas penyelesaian langsung tanpa dokumen. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengajukan klaim terhadap barang yang cacat dan meminta penggantian. Jawaban C. Karena mengajukan klaim memastikan bahwa barang yang tidak sesuai standar akan diganti tanpa menunda operasional. Dokumen klaim ini menjadi bukti formal yang melindungi institusi dari kerugian dan menunjukkan tanggung jawab pengelola dalam menjaga kualitas sarana prasarana. Soal nomor 3. Dalam proses pencatatan dokumen sarana dan prasarana, Anda menemukan bahwa beberapa barang belum dicatat selama 3 bulan terakhir. Barang tersebut juga telah digunakan tanpa prosedur yang jelas. Apa tindakan pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi situasi ini? A. Membuat catatan retrospektif berdasarkan informasi yang tersedia. B. Memerintahkan pengguna barang untuk segera mengembalikan barang. C. Menghentikan penggunaan barang hingga semua tercatat. D. Melaporkan kejadian ini kepada pimpinan untuk evaluasi lebih lanjut. E. Membuat inventaris baru tanpa memeriksa dokumen sebelumnya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Membuat catatan retrospektif berdasarkan informasi yang tersedia. Jawaban A. Karena membuat catatan retrospektif adalah langkah praktis untuk memperbaiki kesalahan administrasi. Dengan cara ini, catatan menjadi lengkap meskipun dilakukan setelah waktu berjalan. Proses ini juga menciptakan peluang untuk mengidentifikasi penyebab kesalahan dan memperbaiki sistem pencatatan di masa depan. Soal nomor 4. Dalam pendistribusian sarana dan prasarana ke unit terkait, Anda mendapati bahwa ada barang yang diterima oleh unit tanpa dokumen pendukung yang sah. Apa langkah terbaik yang harus Anda lakukan? A. Menyita barang dari unit hingga dokumen diterima. B. Membuat dokumen distribusi baru untuk mencocokkan inventaris. C. Menyampaikan teguran tertulis kepada unit penerima barang. D. Menyusun dokumen distribusi sambil mengklarifikasi alasan ketidaksesuaian. E. Membiarkan barang di unit selama operasional tidak terganggu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Menyusun dokumen distribusi sambil mengklarifikasi alasan ketidaksesuaian. Jawaban D. Karena menyusun dokumen distribusi menciptakan keteraturan dalam administrasi barang. Proses ini memungkinkan pihak terkait memahami prosedur yang benar sambil memastikan bahwa operasional tidak terganggu. Klarifikasi alasan juga penting untuk mencegah masalah serupa di masa mendatang. Soal nomor 5. Anda menemukan bahwa alat pemadam kebakaran di kantor tidak pernah diperiksa selama lebih dari 1 tahun. Padahal, alat ini termasuk sarana keselamatan yang sangat vital. Apa langkah pertama yang harus dilakukan?
A. Melaporkan kondisi tersebut kepada pimpinan dan meminta tindakan segera. B. Mengajukan anggaran untuk penggantian alat tanpa pemeriksaan. C. Mengadakan pelatihan penggunaan alat pemadam kebakaran sebelum pemeriksaan. D. Segera memeriksa sendiri alat tersebut dan mencatat hasilnya. E. Menghubungi teknisi untuk memeriksa alat sesuai standar keselamatan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Menghubungi teknisi untuk memeriksa alat sesuai standar keselamatan. Jawaban E. Karena pemeriksaan oleh teknisi memastikan bahwa alat berfungsi dengan baik sesuai standar keselamatan. Hal ini mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh alat yang tidak memadai. Selain itu, teknisi dapat memberikan rekomendasi untuk pemeliharaan atau penggantian jika diperlukan. Soal nomor 6. Dalam sebuah instansi pemerintah daerah, Anda sebagai pengelola sarana dan prasarana menemukan bahwa sejumlah dokumen inventarisasi belum diperbarui dalam waktu lebih dari 1 tahun. Apa langkah pertama yang paling tepat dilakukan? A. Membuat laporan langsung kepada pimpinan terkait keterlambatan pembaruan. B. Mengumpulkan semua dokumen terkait untuk diverifikasi ulang. C. Mengajukan pengadaan sistem digital untuk mempercepat pembaruan inventaris. D. Meminta unit terkait untuk segera memperbarui dokumen secara mandiri. E. Menghapus dokumen lama yang sudah tidak relevan dan menggantinya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengumpulkan semua dokumen terkait untuk diverifikasi ulang. Jawaban B. Karena mengumpulkan dokumen adalah langkah awal untuk memahami kondisi dan akurasi data inventarisasi yang ada. Verifikasi ulang memastikan bahwa informasi yang dicatat sesuai dengan kenyataan, sehingga pembaruan dapat dilakukan secara akurat dan prosedural. Soal nomor 7. Anda ditugaskan untuk mendistribusikan peralatan kantor ke beberapa unit kerja dalam instansi pemerintah daerah. Salah satu unit meminta tambahan peralatan yang tidak sesuai dengan daftar distribusi. Apa tindakan yang sebaiknya dilakukan? A. Mengabaikan permintaan tambahan karena tidak sesuai daftar distribusi. B. Memenuhi permintaan tambahan tanpa mencatatnya untuk efisiensi. C. Melaporkan permintaan tambahan ke atasan sebelum mengambil tindakan. D. Menunda distribusi sampai permintaan tambahan dapat dipenuhi. E. Mengajukan anggaran tambahan untuk memenuhi permintaan tersebut. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melaporkan permintaan tambahan ke atasan sebelum mengambil tindakan. Jawaban C. Karena melaporkan permintaan tambahan ke atasan memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur distribusi. Hal ini juga memungkinkan pimpinan mempertimbangkan kelayakan dan prioritas permintaan tambahan sebelum keputusan diambil. Soal nomor 8. Dalam inspeksi sarana kantor, ditemukan bahwa sebagian besar kursi kerja mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan ringan. Namun, anggaran untuk penggantian baru akan tersedia beberapa bulan lagi. Apa langkah terbaik yang dapat dilakukan? A. Membiarkan kursi digunakan sampai rusak total. B. Mengajukan pengadaan darurat untuk penggantian segera. C. Melakukan perawatan sementara untuk memperpanjang masa pakai. D. Memindahkan kursi dari unit lain yang tidak aktif. E. Membeli kursi pengganti dengan dana pribadi sebagai solusi sementara. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melakukan perawatan sementara untuk memperpanjang masa pakai. Jawaban C. Karena perawatan sementara adalah solusi yang hemat dan efektif untuk memastikan kursi tetap dapat digunakan hingga anggaran tersedia. Langkah ini juga membantu menjaga kenyamanan dan produktivitas pegawai tanpa melanggar aturan anggaran. Soal nomor 9. Anda menerima laporan bahwa salah satu unit kerja mengalami kekurangan alat tulis kantor. Padahal, inventaris menunjukkan stok alat tulis masih mencukupi. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Mengirimkan alat tulis tambahan ke unit tersebut. B. Memeriksa catatan distribusi alat tulis untuk memastikan data. C. Melaporkan masalah ini kepada atasan tanpa melakukan pemeriksaan. D. Mengabaikan laporan karena stok masih mencukupi di inventaris. E. Menghentikan distribusi alat tulis hingga masalah selesai. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memeriksa catatan distribusi alat tulis untuk memastikan data. Jawaban B. Karena memeriksa catatan distribusi membantu mengidentifikasi penyebab kekurangan yang dilaporkan, apakah karena kesalahan pencatatan, penggunaan berlebihan, atau distribusi yang tidak sesuai. Hal ini memastikan keputusan yang diambil berdasarkan data yang akurat. Soal nomor 10. Saat melakukan inventarisasi,
Anda menemukan bahwa beberapa barang yang sudah tidak digunakan masih tercatat sebagai aset aktif. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan untuk menyesuaikan data inventaris? A. Menghapus barang dari daftar inventaris tanpa laporan. B. Melakukan penilaian barang untuk menentukan statusnya. C. Mengajukan permohonan penghapusan barang kepada pimpinan. D. Membiarkan barang tercatat sampai ada instruksi lebih lanjut. E. Menyumbangkan barang yang tidak terpakai ke pihak yang membutuhkan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengajukan permohonan penghapusan barang kepada pimpinan. Jawaban C. Karena mengajukan penghapusan barang kepada pimpinan adalah langkah yang sesuai prosedur untuk memastikan barang yang tidak terpakai tidak membebani inventaris. Hal ini juga membantu menjaga akurasi data dan mengoptimalkan pengelolaan aset. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.